Kedua guru melecehkannya menggunakan pengaman. Makanya gak ada bekas sama sekali. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Hostnya membahas true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini kita akan melanjutkan kasus Jakarta Intercultural School yang sudah kita bahas di video sebelumnya. So kalau kalian baru di channel ini, atau kalian belum nonton part satunya, gue anjurkan untuk nonton dulu karena ceritanya nyambung. Nanti balik lagi ke sini ya. Untuk kalian yang udah nonton part satunya, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Mari kita bahas siapa saja petugas kebersihan yang sudah ditangkap. Ada Zainal, yang sejak kecil lahir dengan kelainan tulang kaki dan kalau pergi sekolah kadang-kadang harus digendong oleh ayahnya. Zainal menjadi tumpuhan keluarganya, dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, dan dia juga punya mimpi untuk menjadi seorang sarjana. Karenanya, di waktu luang Zainal selalu bekerja sambilan, dengan cara mengojek. Selanjutnya, Awan, yang sejak kecil tinggal dengan neneknya. Tidak pernah mau merepotkan neneknya dan sangat pendiam. Lalu ada Afriska, anak pertama dari 3 bersaudara dan dari kecil orang tuanya sudah berpisah. Begitu dewasa, Afriska pindah ke Jakarta untuk tinggal dengan tantenya di rumah kontrakan karena dia harus menghidupi adik-adiknya, membayar uang sekolah, kebutuhan makan. Afriska bekerja sangat keras dan mau melakukan apapun asalkan halal. Selanjutnya ada Syahrizal, kepala keluarga dari seorang istri dan 1 anak. Anehnya, Syahrizal tetap dianggap sebagai tersangka meskipun sejak dulu Syahrizal sudah punya kelainan atau penyakit hernia. Yang dipercayai oleh keluarganya, Syahrizal nggak mungkin bisa melecehkan Mark dengan kelainan ini. Lalu ada Agun, yang jauh lebih beruntung daripada yang lain karena Agun masih punya keluarga yang lengkap, sudah punya istri, anak, dan masih punya ayah yang bisa menghidupi keluarganya. Lalu terakhir, almarhum Azwar, yang meninggal dunia di malam dia diinterogasi. Azwar yang sejak kecil sudah tidak memiliki bapak, adalah tulang punggung keluarga yang membiayai semua kebutuhan adik dan ibunya. Karena gaji yang didapat dari menjadi petugas kebersihan tidak cukup, di waktu luangnya, Azwar bekerja sebagai pencuci motor, mobil, dan kadang mengajar ngaji. Sekarang, karena jumlah pelaku pelecehan ada 5 orang, cerita Theresia dari Mark berubah. Theresia yang mengatakan anaknya dilecehkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, kini berubah cerita. Mark, katanya, dilecehkan beramai-ramai di tempat dan waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang berarti, alibi para petugas ini sama sekali tidak ditanyai, karena waktu dan tempat kejadiannya saja tidak jelas. Nah, seharusnya kasus laporan pelecehan seksual ini selesai, karena semua tersangka sudah mengaku. Tapi ternyata ini belum selesai, karena di tanggal 16 Mei, tiba-tiba Ibu Dewi menyatakan bahwa anaknya, Alex, menjadi korban pelecehan guru. Meskipun sebelumnya Alex sudah diperiksa di Singapura dan hasil visumnya dinyatakan dia tidak memiliki luka apapun. Dan sejak awal, Ibu Dewi bilang anaknya cuman saksi. Dewi mengubah statementnya karena katanya suatu malam Alex bangun dan bilang, "Mam, aku bermimpi dan aku baru ingat aku dilecehkan oleh 2 guru sebanyak 20 kali. Guru yang ditunjuk sebagai pelakunya adalah Neil Bentelman dan Ferdinand Tong. Neil seorang guru warga negara Belanda, sedangkan Ferdinand adalah guru keturunan Indo-Belanda. Karena sebelumnya sudah terlanjur memberikan bukti bahwa Alex tidak memiliki bekas lecet apapun, Dewi punya alasan kenapa hasil visumnya tidak bisa dijadikan bukti. Khusus kasus Alex, kedua guru melecehkannya menggunakan pengaman. Makanya gak ada bekas sama sekali. Jujur gue gak terlalu ngerti dengan hal-hal kayak gini, tapi does it make any sense? 3 hari kemudian,
Ayah dari siswa yang bernama Dennis juga melapor bahwa kepala sekolah JIS melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap anaknya. Hal apa? Kok nggak tahu. Dan memang nggak jelas juga, guys. Dan sekarang yang ditunjuk adalah guru JIS. Lagi-lagi, Teresia mengajukan denda terhadap JIS atas kasus pelecehan ini. Yang awalnya 12,5 juta, tapi nggak jadi, sekarang naik jadi 125 juta dolar. Atau sama dengan 1,6 triliun rupiah. Ini udah sama aja memaksa JIS untuk tutup, bangkrut, dan forever gone. Meskipun kasus ini aneh banget dan sangat rancu, bahasanya, kasus ini tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan, guys. Di tanggal 29 September 2014, dengan bukti hasil visum dari RSPI, Zainal, Awan, Syahrizal, dan Agun dijatuhi hukuman 8 tahun di penjara dan masing-masing didenda 100 juta. Sedangkan Afriska dijatuhi hukuman 7 tahun di penjara dan denda 100 juta. Mereka sempat mengajukan banding ke pengadilan tapi ditolak. Satu-satunya barang bukti yang membuat mereka dinyatakan bersalah adalah bukti visum dari RSPI yang sebelumnya gue udah jelaskan tidak pernah memeriksa Mark. Dan terbukti 7 bulan kemudian, IIDI mengeluarkan surat yang menyatakan hasil visum RSPI menyalahi aturan dan tidak boleh dijadikan bukti. Tapi sudah terlambat, kasus kelima pekerja ini tidak pernah diinterogasi ulang. Akhirnya, kasus pelecehan terhadap Mark dianggap selesai. Dan sekarang, pengadilan memproses kasus pelecehan terhadap Alex dan Danis. Di pengadilan kali ini, satu-satunya bukti yang menyatakan kejadian ini benar-benar terjadi adalah pengakuan dari anak-anak terhadap psikolog yang sudah disumpah di pengadilan. Selain itu, gak ada bukti fisik, gak ada bukti visum, bahkan TKP dan kapan kejadian ini terjadi juga tidak diketahui. Dan hebatnya, Neil dan Ferdinand dinyatakan bersalah, dihukum 10 tahun di penjara dan denda masing-masing 100 juta. Kedua guru ini akhirnya sempat dibebaskan, tapi akhirnya dipanggil lagi dan dimasukkan ke penjara dengan hukuman yang lebih berat, 11 tahun. Padahal, jelas-jelas ada indikasi para psikolog yang disumpah punya kepentingan pribadi sendiri. Kalian ngerti maksud gue apa? Kalian pasti ngerti maksud gue apa? Gimana dengan tuntutan denda 125 juta yang diajukan oleh Bu Teresia kepada JIS? Akhirnya, pihak KPK menganggap ada indikasi pemerasan di sini dan memanggil pengacara Bu Teresia untuk diperiksa oleh KPK. Setelahnya, pengacaranya dijatuhi hukuman 5,5 tahun di penjara. Siapa nama pengacaranya? Kalian Google sendiri ya. Serem guys, orang-orang ini sangat powerful. Mereka bisa membuat kasus dan memenjarakan orang. Terus gimana kabar para pelapor kasus-kasus ini? Ibu Teresia dan Mark sudah hidup bahagia di Belgia. Ibu Dewi dan Alex sudah hidup bahagia di Spanyol. Danis dan ayahnya hidup bahagia di Jerman. Gua nggak tahu gimana orang-orang ini bisa tidur setiap malam setelah menghancurkan banyak kehidupan rapuh orang-orang kecil. Terlepas dari apakah kasus ini benar-benar nyata atau rekayasa, sudah jelas kasus ini perlu untuk diinvestigasi atau ditinjau kembali. Ada satu paragraf yang ditulis oleh Kak Rudy, sumber dari research cerita kita sekarang. Kak Rudy menulis, quote, "Jika kita pun ikut diam, maka kita adalah bagian dari orang-orang yang berdosa yang biarkan kejahatan ini terjadi di depan kita. Ingat doa mereka. Kita harus dorong tim kuasa hukum, cleaners, dan guru untuk mengajukan peninjauan kembali kasus kriminalisasi ini agar dapat membebaskan mereka." Mungkin agak terlambat untuk membahas kasus ini, tapi gue yakin seterlambat apapun, mereka semua berhak untuk mendapatkan keadilan. 1 nyawa petugas melayang, 5 kehidupan rapuh dari petugas kebersihan hancur, dan mimpi mereka harus terlupakan. Ada juga 2 guru yang mendekam di penjara. Ferdinand sampai sekarang masih di penjara, sedangkan Neil sudah mendapat gerasi dari Jokowi di tahun 2019. Kasus ini
sangat terkenal sampai luar negeri, guys. Kalian tahu, semua petugas kebersihan ini mendapatkan surat yang diselipi dengan uang dolar dari berbagai belahan dunia. Netherlands, Switzerland, Hawaii, Kuala Lumpur, Singapura, England. Ada banyak negara yang menyorot kasus ini dan dianggap sangat mirip dengan kasus McMartin. Sayangnya, berakhir jauh lebih tragis. Dan sekarang, mungkin satu-satunya harapan orang-orang yang telah dizolimi atau dikriminalisasi ini adalah suara kita. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini, guys. See you on the next video. Please take care, stay safe, stay at home, and stay alive.